Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori dengan NPM 25782102 dari kelas TRI 2D. Oke, di sini saya akan melakukan hands-on di modul 9.2.9 yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini tuh kita memahami ARP atau Address Resolution Protocol ya teman-teman. Terus melihat tabel match dan memahami komunikasi antar jaringan. Antar jaringan itu melewati router. Jadi kita tuh membahas tentang ARP, Address Resolution Protocol. Komputer ini mencari alamat mesh berdasarkan IP address. Terus kita juga bakal melihat cara kerja switch dan router tuh saat komunikasi jaringan. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, kita di sini mengklik 31.2. Sebentar, ini aja. Di sini kita disuruh mengeping 31.2 dan kita akan mengepingnya 172 16 31.3. Nah, di sini replay. Kemudian kita ARP. Diperintahkan ARP min D seperti ini. Dipakai untuk menghapus tabel ARP buat supaya komputer ini lupa alamat match yang sebelumnya telah disimpan seperti itu, supaya kita bisa melihat proses ARP-nya dari awal. Kemudian kita ke simulation mode. Terus kita ke ping lagi ya. Nah, kita hidupin. Jadi di sini tuh untuk switch 1 ini kita di sini sudah ada source match-nya, source IP. Jadi sumber IP-nya itu ada source match-nya sub IP ya teman-teman, seperti ini. Ada juga layer 1. Sebentar. Nah, di sini juga ada layer 2, layer 1-nya. Kemudian nah, di sini alamatnya itu ada di tabel di sini. Kemudian how many copy of the PDU di switch 1, berapa banyak di switch 1. Switch itu dibuat beberapa salinan itu mengirimin ke semua port kecuali mengirim ke port pengirimnya. Kemudian what is IP address of device that the PDO. Jadi berapa alamat IP
perangkat yang menerima PDU tersebut alamatnya itu 172.16.31.3 itu alamatnya yang menerima. Kemudian what happen what happened to the source and destination MAC address? Apa yang terjadi pada alamat source dan destination? Merchant ini tetap milik pengirim, kalau destination itu tetap sesuai dengan perangkat tujuannya seperti itu. Kemudian how many copies of the PDU did the suite make during the upgrade? Jadi berapa banyak salinan PDU yang dibuat suite saat ARP replay itu satu ya teman-teman. Jadi ARP teman itu unicast, jadi cuma mengirim satu perangkat ke satu yang meminta perangkatnya. Di sini ada destination detail IP-nya ya teman-teman. Oke, kita balik ke mode real time-nya. Next, kita ke kita ke 31.2. Kita di sini kita mengetikkan ARP min A. Jadi perintah ARP min A ini itu untuk melihat isi tabelnya. Nah, 1.2.16.31.3. Aduh. Physical address-nya ini sama dengan di tabel perintah ya teman-teman. Sekarang di komputernya itu sudah bisa menyimpan tujuan di tabel ARP-A-nya itu untuk menampilkan tabel ARP-nya ya teman-teman. Kemudian to what IP address does apa IP address ini correspond? Sebentar. Jadi MAC address ini tuh untuk terhubung ke IP address berapa lama gitu mungkin ya. MAC address ini tuh berapa gitu, 172.16.31.3 seperti itu. In general and device ARP request. Kapan mengirim ARP request itu? Kapan biasanya itu jadi kapan perangkatnya itu mengirim ARP request? Biasanya itu saat perangkat tahu IP tujuannya belum tahu MAC address tujuannya, seperti itu. Kemudian kita ke part 2 step 1 ya. Kita di sini 31.2 kita ping 31.4. Kita ping 31.4. Nah, di sini reply teman-teman. Jadi fungsinya itu supaya suite ya itu belajar address yang perangkatnya yang aktif gitu, seperti itu.
Next kita ke enter the pin 10.10.10.2. Jadi kita ke 10.10.2 untuk laptop ya, kita ke command prompt. Jadi kita ping 10.10.3. Di sini reply ya hasilnya. Switch. How many replies were sent and received? Oke, di sini ada reply-nya itu 4 ya. Yang dikirim dan diterima itu ada 4 send, 4 receive, seperti itu. 4 yang dikirim, 4 yang diterima, seperti itu. Kemudian step 2, klik switch 1. Oke, kita ke switch 1, kemudian kita ke menu baris perintah CLI. Di sini kita langsung enter saja. Kita enable dulu, masuk ke private cache mode, terus kita ke show MAC address. Begini ya perintahnya. Di sini sudah ada, jadi perintahnya itu show MAC address itu untuk melihat MAC address yang sudah ada di switch D. Coba kita lihat sama enggak. 31.4 nih sama, sudah sesuai ya. Ini yang 31.2 anak enggak ada. Di sini sudah sesuai. Jadi ini udah ada MAC address table seperti ini, dia sudah keluar dan sudah sesuai. Oke, next kita ke do the entry correlation to the in the table above. Apakah ini sesuai? Kabelnya ini udah sesuai ya teman-teman, sudah kita samain. Untuk yang 31.4, yang ini yang untuk router 1, yang untuk di atas ini 002 untuk yang ini tuh untuk router 1, yang 00C ini untuk 31.2. Jadi tabelnya itu udah sesuai ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh ke switch 0. Nah, di sini
keluar tabelnya, kita sesuaikan yang tadi. Untuk yang 001 ini untuk terutur 0 ya. Ini untuk 10.3 FA 2. Ini untuk yang 10.2 sama aja ya. Ini untuk yang 10.2, ini untuk 10.3. Sama ya teman-teman, dan udah sesuai. Jadi apakah tabel sudah sesuai? Tabelnya itu sudah sesuai ya. Untuk yang B sesuai sama yang tadi. Kemudian kenapa 2 MAC address? Satu port gitu, mungkin ada 2 port. Satu port itu karena satu port itu bisa terhubung ke perangkat lain. Ke perangkat lain lagi seperti access point atau switch tambahan seperti itu. Next kita ke klik 31.2. Klik 31.2. Kemudian kita ping. Oke, hasilnya reply ya. Jadi karena tujuannya beda jaringan, komputernya ini bakal ngirim paket ke gateway atau ke router dulu. Jadi kita ARP-min A ya. ARP-min A. Di sini sudah keluar tabelnya 172. Sesuai belum? Di sini sudah ada 31.1 ya. Hasilnya 31.4. Nggak tahu juga apa emang kayak gitu. What is IP address tabel entry? Ada berapa IP address entry di tabel ARP? Ini untuk IP address barunya itu 31.1 ya teman-teman. Oh. 172.16.31.1. Ini gateway atau routernya. Oke, di sini diperintahkan untuk ARP-min D. Dia untuk sebentar. Di sini sebentar, kok ini tidak keluar. Di sini dia menampilkan short IP dari 31.2. Kenapa ke 31.2 juga ya? Harusnya ke 31.3 ya teman-teman. Di sini ada Osymedia layer 1, layer 2, dia menampilkan informasinya seperti ini. Untuk ARP-nya itu Ethernet, Targetnet, Shortnet ada. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sudah menampilkan informasinya.
Kita ulangi, kita pin 10.10.1. Dan kita akan melakukan pembunuhan. Kita pin lagi. How many PDU update? Dia jalan ya teman-teman. Berapa target destination IP? Ada berapa banyak PDU yang muncul? Di sini ada 2 PDU. Kenapa dia tidak jalan? What is the target destination address of the IP request? Ada berapa destination IP di jadi ke 31.1 ke 31.1 seperti itu. Why? Kenapa nggak IP tujuannya ke 10.10.10.1? Kenapa? Karena perangkat tujuannya itu berbeda di jaringan yang berbeda. Jadi paket itu dikirim ke paket gateway atau ke router. Oke, di sini kita tunggu ya teman-teman. Di sini dia berjalan kok sebenarnya. Cuma agak lama ya. Coba kita balik ke real time lagi. Kemudian di sini kita akan ke kita real time, kita ke router 1 ya. Kita enable dulu. Terus sound address. Router V1 kan? Coba sebentar. Nah, jadi di sini udah ada IP addressnya. Ini yang 00C ini 00C ini 31.2, yang 00E ini untuk yang 31.1. Ini sudah menampilkan tabel MAC addressnya.
Jadi ini tuh untuk melihat daftar IP dan MAC address yang kita ketahui di router. Kemudian kita ke router 1 udah, kemudian ke sel ARP. Jadi sini tuh ada dua outputnya, kita ke sel ARP. Register entry for 172.16.2 ya ada 331.2 tadi 00 C. Nah di sini ada sudah sesuai. Ada pertanyaan lagi, what happened to the first ping sentence router respond to the ARP request? Apa yang terjadi pada ping pertama saat router saat merespon ARP request? Jadi ping pertama itu biasanya delay atau request timeout karena router itu mencari MAC address tujuannya itu terlebih dahulu seperti itu. Untuk mencari terlebih dahulu gitu. Sebentar. Benar kok ini router 1. Tapi kok kemudian kita ARP coba ya. Oh. Oke, di sini sudah ada outputnya teman-teman. Internet 1.2.16.31.1 16.31.2 seperti itu. Di sini ada ARP-nya, gigabit Ethernet-nya. Jadi di H1 kali ini tuh kita bisa mengerti kalau ARP itu bisa mencari MAC address berdasar IP address-nya. Terus switch-nya juga bisa belajar otomatis perangkat yang terhubung dari jaringan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.